Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Sangat banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan untuk orang yang telah meninggal. Salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan ialah berziarah ke kuburnya dan mendoakannya. Pertanyaannya, benarkah ahli kubur itu tahu siapa saja yang menziarahi kuburnya? Konon, pada setiap malam Jumat, ahli kubur akan berada di kuburnya dan menantikan kiriman doa dari keluarganya. Benarkah demikian? Lalu kemudian, jika ahli kubur memang mengetahui siapa saja yang datang menziarahi kuburnya, bolehkah keluarga atau si penziarah meminta sesuatu kepada yang diziarahi? Untuk menjawab beberapa pertanyaan itu, tentu saja kita membutuhkan dalil dan pandangan dari para ulama, terutama dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan tentang tahu dan tidaknya ahli kubur terhadap orang-orang yang datang menziarahinya. Pertanyaan ini sesungguhnya telah terjawab oleh riwayat Al-Baihaqi dalam Shu'aibul Iman yang diriwayatkan dari Muhammad bin Muhsin. Telah sampai kepadaku bahwa orang-orang yang telah meninggal mengetahui orang yang menziarahinya pada hari Jumat serta satu hari sebelum dan setelahnya. Hal ini juga ditegaskan oleh Asyuyuti sebagaimana diriwayatkan Al-Uqali dari Abu Hurairah. Hal ini juga pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sahabat Abu Razin. Abu Razin bertanya, "Wahai Rasulullah, jika aku mau berjalan melewati kuburan orang-orang yang sudah meninggal, adakah ucapan yang dapat aku sampaikan ketika melewati mereka?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ucapkanlah olehmu salam keselamatan teruntuk kalian wahai ahli kubur dari orang-orang muslim dan mukmin. Kalian adalah pendahulu kami dan kami adalah pengikut kalian. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian." Lalu Abu Razin berkata kembali, "Memangnya mereka mendengar?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mereka mendengar, namun tidak bisa menjawab." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kembali, "Hei Abu Riza, tidaklah engkau ridho ucapanmu dijawab malaikat sebanyak mereka?" Diterangkan oleh Asyuyuti, maksud dari kata mereka tidak mampu menjawab di sini adalah menjawab dengan jawaban yang terdengar oleh orang yang hidup. Artinya mereka tetap menjawab, hanya saja tidak terdengar oleh orang yang masih hidup. Selanjutnya, perihal keberadaan arwah dari sejak kematian sampai hari kiamat. Para ulama ahli sunnah di sini berbeda pendapat. Pendapat yang menyatakan bahwa ketika pada hari Jumat mereka berada di kuburnya dan menanti kiriman doa keluarganya, mungkin ini didasarkan kepada pendapat Asy-Syafi'i, di mana dikutip oleh Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Ia berkata, dalam pendapat ulama ahli sunnah yang lain disebutkan bahwa pada waktu-waktu tertentu roh orang-orang yang meninggal dikembalikan dari iliyin atau sijin ke jasad mereka yang ada di dalam kubur. Ketika Allah berkehendak dan khususnya pada malam Jumat, sehingga mereka bisa duduk dan berbincang, mereka mendapat nikmat, sedangkan ahli ajab akan mendapatkan ajab selama berada di iliyin ataupun sijin. Selama berada di iliyin ataupun sijin, roh atau jasad akan mendapatkan nikmat atau azab. Sedangkan ketika berada di dalam alam kubur,
roh bersama-sama jasad menerimanya. Pendapat Malik ini bahkan mengatakan bahwa roh itu dilepaskan di mana saja yang ia inginkan. Ini sejalan dengan riwayat yang menyatakan bahwa terkadang roh itu berada di halaman kuburan. Kemudian menurut riwayat Mujahid, 7 hari roh itu berada di dalam kubur, terutama pada hari penguburan ia akan dikembalikan ke jasad, bukan pada saat ditanya Munkar dan Nakir, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Dalam riwayat ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah seorang laki-laki melintas ke kuburan laki-laki yang meninggal yang dikenalinya saat di dunia. Kemudian ia mengucapkan salam kepadanya, kecuali Allah mengembalikan roh kepada jasadnya, sehingga yang meninggal itu bisa menjawab salam kepadanya." Dari beberapa pendapat dan juga riwayat di atas, terutama pendapat Malik, keberadaan roh di kuburan dan menantinya kiriman doa setiap malam Jumat dapat dibenarkan. Sebab pada malam tersebut roh dikembalikan. Bahkan menurut Anas, roh dibebaskan dari setiap azab. Selain malam Jumat, roh juga akan dikembalikan dan dibebaskan pada bulan suci Ramadan. Tidak sampai di situ, dalam riwayat Abu Naim dan Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapa saja yang kematiannya bersamaan dengan berakhirnya bulan Ramadan, maka ia akan masuk surga. Lalu bagaimana keberadaan ahli kubur saat ada orang yang menziarahinya? Benarkah mereka merasa gembira karena telah diziarahi dan juga didoakan? Pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan riwayat yang menyatakan senang-senangnya mayat di alam kubur adalah ketika diziarahi oleh orang yang tercinta semasa hidupnya. Dikutip dari kitab Irsyadul Ibad. Logika sederhananya, jika seseorang yang hidup saja akan merasakan senang ketika dikunjungi orang yang dicintai, apalagi orang yang sudah meninggal. Bagaimana tidak? Karena orang-orang yang sudah meninggal, mereka berada di negeri yang terasingkan dari keluarga, saudara. Ketika mereka berziarah, memberi hadiah doa dengan bacaan Al-Quran atau hadiah sedekah, tentu saja ahli kubur sangat senang. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berziarah, mendoakan mereka agar mendapatkan rahmat dan juga ampunan. Namun, beliau tidak memperkenankan untuk menyampaikan sesuatu kepada ahli kubur selain salam dan lantunan doa. Meminta sesuatu secara langsung kepada ahli kubur itu adalah perbuatan musyrik. Ada sebuah riwayat dari Utsman bin Syahwat. Salah seorang ulama salaf bercerita tentang ibunya yang sudah wafat. Utsman bin Syahwat selalu menyempatkan waktunya untuk berziarah ke makam sang ibu, khususnya setiap hari Jumat. Dia selalu berdoa agar orang tuanya diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Utsman juga sering memohon, berdoa untuk semua ahli kubur di situ. Pada suatu hari, Utsman bin Syahwat mendapatkan mimpi berjumpa dengan ibunya. Lalu Utsman bertanya, "Wahai ibu, bagaimana keadaanmu?" Lalu ibunya menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang sangat dahsyat. Alhamdulillah, aku ditempatkan di alam barzah yang terpuji. Ranjangnya harum dan bantalnya terdiri dari kain sutra." Lalu Utsman pun bertanya lagi, "Apakah ibu ada keperluan kepadaku?" Maka sang ibu menjawab, "Iya. Janganlah engkau tinggalkan ziarah yang sering kau lakukan kepada kami. Sungguh
aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat. Kami selalu menantikan kunjunganmu dan keluargamu. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa kami sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.